Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dinata Kurnia Putra dengan NIM C1C 021081. Kemudian kita akan memasuki pembacaan materi. Yang pertama ada pengertian PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya, objek PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan bagi pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan bagi penerima pensiun secara teratur dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa. Tiga, penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK atau pensiun yang diterima secara sekaligus dapat berupa uang pesangon, tunjangan atau jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya. Keempat, penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dapat berupa upah satuan, upah borongan, upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan. Yang kelima, penghasilan bagi bukan pegawai dapat berupa honorarium, upah, komisi, dan imbalan serupa. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang representasi, atau penghargaan sejenis dengan nama dan dalam bentuk lainnya. Di sini ada subjek yang dikenakan PPh pasal 21. Yang pertama, jenis PPh 21 ini dikenakan pada wajib orang pribadi yang menerima penghasilan seperti penjelasannya pada definisi PPh tersebut. Kategori subjek yang dikenakan PPh 21 ini adalah komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. PTKP PPh pasal 21. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pengertian penghasilan tidak kena pajak atau yang diketahui dengan PTKP adalah jumlah pendapatan WP orang pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Di dalam proses perhitungan PPh 21, PTKP akan berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak. Singkatnya, PTKP adalah sejumlah penghasilan dari wajib pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPh pasal 21. Sesuai pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, tarif PPh orang pribadi pasal 21 adalah menggunakan tarif progresif yang akan dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Tarif progresif PPh-OP ini adalah 5% untuk penghasilan kena pajak hingga 50 juta per tahun, 15% untuk penghasilan kena pajak 50 juta sampai 250 juta per tahun, 25% untuk penghasilan kena pajak 250 juta sampai 500 juta per tahun, dan 30% untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta per tahun. Selanjutnya, mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 21. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, Anda perlu mengetahui siapa saja pemotong, siapa yang dipotong, apa saja hak dan kewajiban pihak pemotong dan yang dipotong, bagaimana mekanisme pemotongan, serta cara pelaporan PPh pasal 21. Di sini ada pemotong PPh pasal 21, yaitu yang pertama pemberi kerja, yang kedua bendahara dan pemegang kas pemerintah, yang ketiga dana pensiun, yang keempat orang pribadi pembayar honorarium, dan yang kelima penyelenggara kegiatan.
Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 terdiri dari pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Yang ketiga, wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi yang pertama tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. B. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Yang ketiga ada olahragawan. Yang keempat penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Yang kelima pengarang, peneliti, dan penerjemah. Yang keenam pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya. Telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. Yang ketujuh agen iklan, yang kedelapan pengawas atau pengelola proyek, yang kesembilan pembawa pesanan atau menemukan langganan atau menjadi perantara, yang ke-10 petugas penjaga barang dagangan, yang ke-11 petugas dinas luar asuransi, dan yang terakhir distributor perusahaan multi-level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Selanjutnya, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Selain itu, kategori di bawah ini juga termasuk wajib pajak PPh 21. Mantan pegawai dan wajib pajak PPh pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Antara lain, peserta perlombaan dalam segala bidang, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir, peserta kegiatan lainnya. Kita masuk ke yang terakhir, pemotong PPh pasal 21. Yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas. Yang keempat, badan penyelenggara jaminan sosial. Dan yang terakhir, penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional maupun internasional, dan sebagainya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.